Kalau bullying ini setahu saya loh ya, selama saya di sekolah sampai SMA itu belum pernah terjadi. Kecuali tawuran. Iya, tawuran. Kadang tidak melihat penyebabnya apa, tapi yang dilihat adalah tindakan yang dilakukan. Padahal ada yang mendorong sehingga membuat seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam tapi tetap sama. Sama. Halo Sobat JPPod, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentunya kasus bullying ini akhir-akhir ini menjadi trending topik dan seakan-akan menjadi sorotan utama bagi masyarakat, khususnya kita sebagai orang tua yang perlu memperhatikan anak-anak kita agar tidak menjadi salah satu korban. Mengingat korban bullying ini tidak hanya mendapatkan psikis yang terganggu namun sampai merenggut nyawa. Tidak hanya itu, kasus narkoba yang dilakukan atau diketahui banyak juga remaja yang terlibat menjadi korban, ini juga cukup menjadi perhatian. Dan kita akan bahas dalam podcast kali ini. Saya sedang bersama dengan salah satu politikus lama, anggota DPRD yang cukup lama, fenomenal, yang bisa saya katakan senior. Halo Pak Freddy, salam sehat. Alhamdulillah Mbak. Terima kasih, akhirnya kita ketemu lagi ya Pak ya, dengan yang kedua kali ya. Tahun besok bisa sampai 4 kali kayaknya ya. Alhamdulillah, bahkan tiap bulan bisa juga. Bisa ya Pak ya. Sehat ya Pak Fred? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat ya, walaupun ini kategorinya senior di antara semuanya, tapi semangatnya tetap 45. 45. Mengalahkan yang baru-baru ya Pak. Bahkan ya? 27 malah. Pada bebu tuku. Pak Fred, ini kan lagi rame. Pak Freddy sebagai legislator, wakil rakyat, serta orang tua. Ini kan pasti juga tahu yang akhir-akhir ini di sosial media, media massa terkait dengan kasus bullying yang sampai bisa dikatakan nekat bertindak kriminal. Kayak kasus Jakarta kemarin kan sampai nekat melakukan pemboman. Ini kalau kita flashback, awal mulanya adalah dia adalah korban Pak, korban bullying. Nah, kalau menurut jenengan sendiri, melihat peran pemerintah dalam meminimalisir, memitigasi, mengantisipasi atau menindak kasus bullying, ini seperti apa sih Pak? Jadi gini Mbak, melihat kasus bullying ini kan gini. Jadi kalau di dalam regulasi ya, ada anak-anak usia akil balik, ada anak-anak belum akil balik. Kalau di dalam regulasi, anak-anak yang tergolong anak-anaknya kan masih di usia 17 tahun ke bawah ya, 16. Anak di bawah umur 16. Nah tentunya tanggung jawab dari orang tua kalau di rumah, kedua tanggung jawab pendidik kalau itu di bangku sekolah. Nah, kenapa anak ini bisa melakukan perbuatan kekerasan ya, istilahnya dengan pendurungan dengan teman-temannya ini, karena bisa jadi kalau dari kacamata saya sendiri ya, ini bentuk anti klimak, mungkin melihat situasi kondisi lingkungan yang terjadi di keluarga maupun di lingkungan bermain. Pelakunya ini ya? Ya, yang pelaku ini saya bilang pelaku. Terus akhirnya dia tidak punya rasa empati, ya toh. Ya ini saya tidak mengatakan anak salah asuh, tapi ini bagian tanggung jawab negara dan keluarga. Nah ini yang saya tanggapi harus secara serius. Nah sekarang persoalannya adalah korban. Nah korban ini kan tentunya jadi berdampak macam-macam tadi Pak sebutkan toh, karena stres yang terlalu berlebihan, dia harus marah dengan kadang-kadang di luar kontrol ya, sampai kemarin kasus di Jakarta. Yang kita khawatirkan nanti dengan saking stresnya dia konsumsi dengan barang-barang terlarang juga bahaya. Makanya persoalan-persoalan ini menurut pandangan saya pribadi, ini negara harus hadir. Orang tua harus tahu juga tentang perilaku anak-anak. Karena apa? Itu tadi usia dini, usia pelajar ini masih tanggung jawab orang tua. Dan rata-rata usianya masih di bawah usia 17-16 tahun ya. Ini tanggung jawab orang tua. Makanya orang tua harus hadir. Nah, oleh karenanya kalau ya saya mengatakan ya, kalau zaman saya dulu, saya kebetulan sekolah kan di sekolah pemerintah terus tuh, SD
Negeri di Ponorogo sama Perak Barat, SMA Negeri 7, SMA Negeri 8. Dulu itu masih ada semacam rutinitas ya dari dinas-dinas kesehatan itu melakukan kontrol kesehatan, nah, termasuk kesehatan jiwa. Itu tuh dulu ada. Makanya, ya, Pak, itu, Pak? loh, saya dulu SD itu lulus tahun 71 salah ya. Nah, 71, 72, 73 saya SMP. Ya, lulus SMP 73. 74 saya, 74, 75, 76 saya lulus SMA. Itu aktif ya, Pak ya? Ada cek kesehatan aktif. Iya, karena sekolah saya dulu di Perak ya. Dari dinas kesehatan, bahkan dari dinas milik TNI AL, seingat saya waktu ikut juga hadir gitu loh. Terutama mahasiswa yang mau akan lulus dokter muda itu, saya turun. Di situ lakukan satu tes istilahnya memotivasi kesehatan ya. Termasuk kalau sekarang MBG, zaman saya dulu ada. Kalau dulu nggak MBG, cukup dikasih satu cangkir itu namanya kacang hijau. Oh iya. Ya, standar itu. Kayak habis imunisasi posyandu gitu ya, Pak ya? Itu saya dapat, saya dulu itu sering kali. Makanya jiwa edukasi itu tetap harus ditanamkan pada anak-anak, terutama masalah karakter ya. Soal perkelahian anak-anak sejak zaman saya memang ada ya. Kalau bullying ini setahu saya loh ya, selama saya di sekolah sampai SMA itu belum pernah terjadi. Kecuali tawuran. Iya, tawuran. Tarung porseni kalah tawuran. Itu gitu. Tapi ya sudah, itu pembinaan karakter anak muda ya. Makanya di sini harus tampil ya, mulai mudah juga diajari namanya bagaimana memimpin satu kelompok pelajar ya. Saya pernah di OSIS juga. Ya, tanggung jawab pemimpinnya juga harus ya bisa memahami semua karakter itu. Nah, kalau bangsanya dulu nyanyiannya biasa nyanyian ya? Saling mengejek, mengolok itu biasa. Kadang-kadang kita harus terbawa emosi. Di luar sekolah harus kita berantem. Namanya puberitas ya, Pak. Itu spontanitas ya toh. Masa puber biasa. Itu biasa sangat sensitif. Makanya sekali lagi hal itu pemerintah negara ya, terutama institusi pendidikan harus hadir. Jadi ikut mengawal anak-anak selama di bangku sekolah dan sampai di rumah, monitoring ada. Makanya guru BK itu kan salah satunya memonitor tentang perilaku anak-anak gitu loh. Itu saya lihat gitu lah. Saya melihat zaman, saya nggak banding-bandingkan ya. Mungkin faktor komunikasi pada waktu sangat rendah ya. Boleh kata zaman itu nggak ada. Kalau berantem itu spontanitas. Nah, saya melihat sekarang ini terkait dengan medsos ya toh, terus juga kondisi lingkungan keluarga, lingkungan bergaulan ini membuat karakter anak itu akan menjadi emosi atau ya istilahnya kadang-kadang anak gitu ya. Iya, kan bisa kontrol. Mencari identitas gitu loh, merasa dibombong, merasa sok jago ya itu. Nah, melihat bahwa ada anak yang lemah, ini kadang-kadang bullying tadi itu. Makanya saya sangat prihatin ya, kami di pemerintah provinsi sangat concern. Jadi pemerintah provinsi sekarang dari berbagai peristiwa kejadian, khususnya lembaga pendidikan di bawah provinsi ini menjadi salah satu wilayah concern saya penuh. Justru yang terjadi sekarang bukan di tingkat SMA, justru di SMP SD yang terjadi bullying ini, gitu loh. Walaupun ini kasusnya tidak ada di Jawa Timur, tapi ini perlu menjadi perhatian agar diantisipasi ya, Pak ya. Jawa Timur ada, cuma tidak seviral kemarin ya. Saya sudah mendengar ada beberapa kejadian ya, saya nggak usah nyebutkan di sekolah mana ada, tetapi tidak seserem yang kemarin diviralkan di media ya. Tapi ini sudah menjadi satu concern pemerintah provinsi itu tadi untuk mengantisipasi. Tapi memang benar kata Pak Freddy, sebenarnya hal-hal seperti ini itu sudah bisa dikatakan
akan selalu ada di setiap daerah, di setiap wilayah, hampir di setiap sekolah ada ya Pak. Tapi mungkin sedikit berbeda. Tadi saya juga mendapatkan pelajaran baru nih dari Pak Freddy yang katanya dulu tahun 70-an itu sudah ada perhatian dari pemerintah, cek kesehatan, tidak hanya... Dulu ada UKS ya, unit kesehatan sekolah. Dulu sampai sekarang masih ada, masih Pak. ada ya? Masih ya. ada, tapi ya itu Pak Freddy, saya juga baru tahu Pak, ternyata ada dulu itu zamannya Pak Freddy waktu masih di bangku sekolah ada cek kesehatan. Psikis. Ya. Tidak, kalau sekarang kesehatan ada Pak, tapi mungkin kalau psikis mungkin hampir tidak terdengar, hanya mungkin imunisasi di tingkat SD gitu, terus ada pemberian kacang hijau. Sebenarnya itu sangatlah penting, apalagi dulu zaman saya sekolah waktu 90-an udah nggak ada Pak cek kayak gitu Pak. Cek kayak psikis itu nggak ada Pak, jadi hanya cek kesehatan umum. Sebenarnya itu perlu ya Pak ya. Makanya gini ya, ini kan sudah amanah regulasi ya. Di Undang-Undang 2314 tentang pemerintahan, concern pemerintah itu adalah pendidikan dan kesehatan. Makanya dialokasikan angka 20% APBD provinsi, APBN kota sampai APBN itu adalah untuk pendidikan. Plus 10% untuk kesehatan. Kan sudah cukup apa? Terus kedua, sarana prasarana tempat kesehatan, hampir semua kecamatan sudah ada puskesmas. Makanya saya juga sudah minta ke teman-teman di Provinsi Jawa Timur ya, teman-teman di Dinas Kesehatan supaya ada kerjasama dengan kabupaten kota ya, karena pemerintah provinsi kan selain sebagai kepala daerah, gubernur kan sebagai punya tugas pembinaan pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini harus melekat. Nah, kolaborasi dengan fasilitas milik pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota ini harus intens. Harus, saya kira pemerintah mampu lah jemput bola, ya. Bola kan tidak harus setiap hari toh. Itu keliling melakukan semacam edukasi dan juga melakukan semacam apa istilahnya perawat apa istilahnya tadi, antisipasi untuk perawatan kesehatan sama kejiwaan. Nah, saya kira gitu. Apalagi sekarang sekolah-sekolah kedokteran kan banyak sudah. Hampir semua perguruan tinggi swasta ini punya fakultas kedokteran. Terus juga punya fakultas fisiologi gitu. Nah itu mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus bisa dilibatkan. Makanya kami sekarang dorong gitu. Kami dorong. Bagus, benar, sebenarnya bagus itu Pak. Seandainya ini didengar dan ini menjadi gebrakan, memang benar. Setidaknya dengan tes psikologis anak sejak dini ya Pak ya. Tes psikologi anak sejak dini ini juga bisa sebenarnya bisa men-screening bahwa anak ini kemana gitu kan. Jadi bisa melakukan edukasi. Jadi edukasi itu tidak dilakukan setelah ada tindakan yang merugikan ya Pak Fred. Semoga nanti antisipasi. Dan ini tugasnya Pak Freddy mendorong. Siap. Apalagi kayak kita bercermin dari kasus yang di Jakarta kemarin, ini mungkin menjadi sejarah baru kasus bullying yang sampai seperti ini Pak. Dikatakan wajar, bukan hal wajar, tapi benar kata Pak Freddy tadi, ini mungkin mereka itu udah nggak bisa unek-unek. Ya sudah nggak bisa ngempet lah istilahnya. Nggak bisa ngempet. Nah, ini juga kalau melihat bagaimanakah nanti ini kan sudah ranah ke bisa dikatakan ke ranah pidana anak. Iya, kadang tidak melihat penyebabnya apa, tapi yang dilihat adalah tindakan yang dilakukan. Padahal ada yang mendorong sehingga membuat seperti itu. Apakah perlu Pak? Ini harus menjadi evaluasi bersama ya Pak ya. Perlu ada perubahan-perubahan. Jadi gini, peristiwa Jakarta ini kan bukan delik aduan, delik umum. Ya otomatis aparat penegak hukum harus hadir. Ya, terlepas nanti, ya itu ada peristiwa, ada kejadian ya. Dan itu juga konon cerita menelan namanya korban ya, walaupun nggak ada yang meninggal ya. Nah, walaupun korban kan juga. Nah, ada dua aspek ya. Saya kira aparat penegak hukum tentunya melihat dari sisi kejiwaan. Jadi kalau itu tersangka sebelum masuk ke ranah terpidana atau terdakwa ya, mereka pasti akan dilakukan semacam psikotes kejiwaan. Nah, kalau memang kejiwaan itu faktornya adalah salah satu alat tekanan, ini juga bisa menjadi satu pertimbangan. Saya kira ini kan kalau saya lihat kalau usia masih di bawah usia anak, ini kan termasuk kejahatan anak, pidana anak. Pidana anak tidak disamakan dengan pidana dewasa.
proses hukum itu saya kira juga ada caranya. Tidak seperti di pengadilan umum gitu. Ada nilai edukasi ya. Mungkin hakimnya tidak memakai jubah hakim dengan pakaian yang bebas. Nanti juga sidangnya tertutup. Nah, di situ ada nilai edukasi yang harus disampaikan, yang saya ketahui ya. Dan mungkin majelis hakim juga akan menggali. Kenapa sih kamu berbuat begini? Lah ini tanggung jawab negara. Nanti setelah mereka dikatakan bersalah, ya, divonis salah, dia tidak bisa harus dikatakan kategori pidana umum, dan dia pasti nanti akan masuk ke lembaga pesantren anak-anak ada di Blitar. Nah itu ada nilai edukasi. Makanya kalau faktor kejiwaan yang memang itu berdampak pada mereka berbuat begitu besar, ini tanggung jawab negara. Kalau sudah masuk ke rumah negara, lembaga pesantren kan rumah negara, ya negara tanggung jawab. Itu makanya saya sebelum ada tindakan, saya lebih setuju untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ini kan harus kita kooperatif turun gitu. Dan ini bukan sekali, cuma puncaknya itu sudah ada di Jakarta. Makanya saya sudah sampaikan ya, berapa kali saya rapat dengan teman-teman di lintas sektoral, terutama yang membidangi faktor kesehatan kejiwaan. Nah, ini sudah saya sampaikan, itu yang gitu. Yang penting yaitu tadi ya, kita harus peduli tanggap. Dari perilaku sehari-hari anak kita, lingkungan kita harus peduli. Ya, itu jangan melihat diri kita atau keluarga kita. Harus peka. Makanya saya setiap kali reses ini saya turun betul ke lembaga. Ya, memang background saya ini adalah seorang tenaga pendidik, saya seorang dosen juga. Dibilang bulan saya di DPR di Komisi A. Saya memang kemarin hukum juga. Iya, saya kemarin concern itu justru ke sekolah-sekolah, ke madrasah, ke sekolah umum. Saya lihat, saya temui anak-anak itu bagaimana. Ya memang begitu sama saya memang saya senang gitu loh. Peduli. Nah, cuma saya tekanan itu, dan juga ada orang tua dampingi. Jadi ya itu tadi, saya bisa memberikan satu motivasi supaya ada kepekaan terhadap perilaku anak-anak yang ada di lingkungannya. Oke, ini sebenarnya menjadi cantolan kasus. Apa yang terjadi di Jakarta itu adalah menjadi cantolan kasus. Jangan hanya, ya saya sebagai orang tua nih Pak ya, Pak Freddy sebagai orang tua juga. Jangan hanya melihat apa yang sudah dilakukan anak ini yang merugikan orang lain, tapi juga kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi pemicu anak itu nekat bertindak seperti itu, ya Pak. Apakah ada keacuhan baik orang tua yang di sekolah, orang tua yang di rumah dan lingkungan sekitar atas apa yang selama ini dilakukan oleh anak ini, ataukah memang sudah ada tindakan tapi tidak serius? Terkadang mohon maaf, kita juga pernah remaja nih ya Pak ya. Kita juga pernah jadi anak ya, betul. Ya kan? Ketika kita mengadu terus halah udah ya. Nah, itu kan sekali it's okay, nggak apa-apa. 2 kali, 3 kali yang akhirnya merongkol membuat kita nekat. Aku nggak pernah direken. Aku sudah mengadu bahwa aku jadi korban kayak gini. Nggak ada siapa yang mungkin yang akhirnya memicu. Kita juga tidak boleh abai dengan hal itu loh Pak. Bukan berarti saya dalam hal ini membela apa yang dilakukan. Tapi kita tidak boleh melupakan pemicunya. Antisipasi. Pak, apakah kalau melihat Freddy sering nih dari sekolah-sekolah, apakah sejauh ini dari lingkungan sekolah sendiri ketika menghadapi hal seperti ini sudah cukup serius ataukah memang ada kebimbangan Pak? Mengingat di era sekarang lapor ditindak BK bertindak nggak kayak zaman dulu kita Pak, diviralin, anak saya jadi korban ini gitu Pak. Kan juga bingung juga di sekolahan ini Pak. Makanya gini ya, semua siapapun yang punya jabatan apapun kayak saya sebagai pejabat publik, ada APH, ada polisi, ada Babin Kaptipnas, ada Babinsa, itu adalah tugas negara. Saya adalah tugas daerah. Yang diutamakan adalah jangan bicara ego kita. Kenapa itu terjadi? Kalau saya dari kacamata saya pribadi, bukan salah anak, salah orang tua sama lingkungan. Saya bilang itu. Kenapa? Saya mencermati dari beberapa peristiwa dan kejadian ya. Kebetulan saya ini juga pernah jadi lawyer, cuma sekarang aja bahasanya pokoknya apalah. Itu rata-rata yang saya tanya. Jadi itu
meluapkan kekecewaan karena tekanan dari rumah tangga. Oke. Umumnya begitu ya saya lihat. Karena misharmoni antara orang tua, bapak dan ibu dari anak itu sendiri, terus juga ya itu terutama itu aja. Terus yang lebih lagi faktor lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Oleh karenanya saya hanya bisa melihat bahwa peran orang tua sangat dominan. Nah, sekali lagi apa yang terjadi pada anak jangan salahkan anak, salah orang tua. Kemudian apa yang terjadi di sekolah dilakukan oleh guru jangan salahkan guru. Itu salah orang tua juga. Kenapa? Kalau guru nyetrap, saya yakin saya pernah muda, saya pernah setrap sampai dijemur di matahari karena saya tuh bandel gitu loh. Lebih ekstrim dulu ya Pak ya. Dan orang tua saya tidak pernah marah gitu loh. Jadi jangan merasa anak ceplas gitu, merasa aku bayar sekolah, tidak boleh. Harus mengklarifikasi dulu. Anakku diceplas pergane apa? Itu aja. Cross check ya Cross Pak. check. Ini orang kita kan terlalu latah, terlalu spontan. Wes, anakku lapor polisi. Lah polisi karena dia menerima pengaduan, ya saya kira polisi juga mengambil dengan bijak. Pasti ada klarifikasi. Nah, ada namanya restorasi justice, ya toh kalau bisa didamaikan kan gitu. Tidak semua pengaduan ini harus diselesaikan secara hukum. Itu aja intinya. Nah, saya terus terang aja, polisi harus bijak. APH harus bijak. Dan saya tahu dia sudah punya SOP ya, bagaimana menangani persoalan-persoalan semacam ini. Nah, itu intinya itu aja. Terus yang penting lagi yaitu peran orang tua, peran informal leader pada lingkungan tempat tinggal kita, dan juga peran tenaga pendidik ada di sekolah. Itu karena anak ini kan tumbuh kembang gitu loh. Tumbuh kembangnya ya ada pada diri kita. Walaupun anak itu mungkin punya karakter, punya prestasi yang mereka bisa bangun, tapi kalau faktor lingkungan tidak bisa mendukung, akan berdampak negatif juga. Itu yang lebih kita antisipasi. Oke, saya menggarisbawahi apa yang diucapkan atau statement dari Pak Freddy adalah kontrol utama adalah orang tua. Ketika orang tua menitipkan anak di sekolah, berarti itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Boleh orang tua itu protes, boleh. Jika memang di lingkungan sekolah itu salah mengambil tindakan ya Pak ya. Lagi-lagi harus cross check terlebih dahulu. Karena memang ya kalau kita lihat dari track record di sosial media ya tidak sepenuhnya guru itu benar, ada Pak. Ya. Tapi kasusistis lah, kasusistis. Tapi kalau kita flashback, bukan jurnalistis. Iya benar. Tapi ya itu paling ya remah-remah ya ini ya Pak. Tapi itu memang tidak boleh diabaikan. Yeah. Nah pentingnya harus cross check terlebih dahulu. Karena memang untuk mendidik karakter, menumbuhkan karakter itu memang ada di sekolah. Kayaknya guru-guru sekarang takut Pak, takut viral kalau nanti menegur anaknya ya kayak kasus rokok Pak, ya kan yang ditampar kemarin sampai orang tua melaporkan. Ada banyak kasus yang guru dilaporkan yang sejatinya sebenarnya itu mendidik karakter, kedisiplinan. Ini kan juga menjadi kebingungan nih. Gimana Pak? Orang tua ini harusnya seperti apa untuk era sekarang ini loh Pak? Tadi disebutkan Pak Freddy, komunikasi itu penting. Mitranya Pak Freddy lagi di Komisi A. Komunikasi penting dilakukan. Jangan hanya menitipkan terus gak direken wis apa jare. Ketika nanti anaknya maedo, Pak aku digepuk, dilabrak ya Pak. Nah, ini yang sekarang terjadi, Pak. Betul. Ada laporan juga nggak Pak kalau dari hasil bertemu dengan masyarakat ya Pak Freddy? Iya. Jadi gini ya, jadi faktor lain juga ada faktor yang memang ini terjadi ya. Kalau saya istilahnya kan perang voksi ya. Ada sekelompok tertentu memang ingin merusak karakter anak-anak bangsa ya. Sekarang peredaran narkoba ini kan sudah masif sampai mulai tingkat SD, mulai dari permen, lebih frontal makanan lagi. Ya, bisa jadi bukan karena lingkungan keluarga, bukan karena lingkungan tempat tinggal, bukan karena lingkungan sekolah, tetapi anak tanpa sadar dia pernah diberikan sesuatu yang memang ini tidak layak untuk dikonsumsi, akhirnya anaknya kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan, mereka tidak
mengkonsumsi, dia pasti marah. Oke. Ini menimbulkan bullying tadi itu. Bisa Ini banyak hal, memperburuk. iya. Makanya ini peran negara, pemerintah harus tampil. Sekarang ya intinya ya kalau saya bilang, kalau kita ini diberikan amanah, ya jangan amanah sesuai dengan koridor kompetensi kita gitu loh. Itu yang saya wanti-wanti. Ya kalau kita sekarang kan, ya mohon maaf ya, saya ini agak sedikit apa ya, ya bukan saya gregetan ya. Kadang-kadang sudah tahu ini ada persoalan hukum ya dalam hal penyalahgunaan narkotika. Ada dua hal. Kalau itu sudah tergolong pelaku, dia itu adalah kejahatan narkotika. Tapi kalau dia konsumsi, ini adalah korban. Kenapa ini korban? Sekarang namanya lembaga pemasyarakatan yang pernah saya ceritain, ini sudah over capacity. Terbanyak adalah pengguna narkoba, hampir 50%. Dan usia terutama usia remaja, antara usia dini ya, anak-anak usia mulai umur 7-8 tahun sampai usia dewasa. Bahkan orang tua yang seumur saya itu ada yang kena juga dari relatif kecil. Ada, saya punya data itu umur 68. Nah ini kan juga konyol juga tuh ya. Ada beberapa faktor yang mungkin ya memang dia kecanduan atau memang dia keteledoran. Makanya sekarang bahaya-bahaya untuk merubah karakteristik anak itu menjadi ekstrim, saya bilang itu banyak cara. Medsos, ya, atau dia dilihat dengan berita hoak, terus dia coba-coba untuk niru, terus kemudian terkontaminasi oleh konsumsi barang terlarang kayak narkoba. Saya sebutkan, penghuni LP itu sudah over capacity, yang seharusnya 1.000 sudah diisi 3.000. Bayangkan ya, 1.000 hampir 1.500 itu penghuninya adalah narkoba. Itu salah satu LP loh ya. Di Jawa Timur ini kalau nggak salah ada sekitar remaja. Kalau salah Jawa Timur ada sekian puluh ribu napi ya. Separuhnya itu hampir narkoba. Benar ya. Bahkan sampai lembaga khusus yang narkoba itu ada di Madiun. Itu sudah tidak over. Sudah nyebar di mana-mana sekarang. Makanya kalau kita nggak serius menangani narkoba, terutama para pelaku pengedar, saya agak ekstrim ya. Kalau pemerintah nggak tegas, kita nggak usah ragu-ragu untuk mengeksekusi mati. Kenapa? Kalau saya ini kalau daripada merusak masa depan anak bangsa, ya sudah jelas. Yang penting semua alat bukti, ya barang bukti, semua terbukti. Kenapa kita nggak bisa mengeksekusi? Kok saya gitu? Itu kan pohonnya Pak. Ya? Bagaimana dengan ranting-rantingnya ini? Makanya sekarang ini yang banyak kena itu justru bukan bandarnya, pengedarnya. Pengedar kan juga orang yang diiming-imingi oleh bandar. Nah kayak kemarin viral yang kejadian di Kalimantan. Saya kan prihatin, kalau itu benar loh ya, sesama aparat negara loh itu. Si TNI sudah nerima serahkan ke institusi ini, ternyata dilepas. Ya biar urusan mereka. Kalau memang terjadi itu penyalahgunaan wewenang ya propam yang melaksanakan. Kan prihatin tuh. Nah inilah jati dirinya sebagai seorang aparatur ya betul-betul dia tegak lurus pada kepentingan bangsa, negara, sama rakyat. Ini yang menjadi sorotan masyarakat. Jika ada pimpinan tertinggi sendiri yang bermain kan. Ya, makanya iya kayak siapa namanya Teddy Minasa tempo hari itu. Ini kan berarti lemahnya institusi untuk menyeleksi. Tidak usah jauh-jauh lah. Di DPRD beberapa waktu lalu juga ada oknum yang ketangkep di salah satu daerah di Ngawi itu kemarin itu. Sekarang dipecat oleh partainya. Kan saya prihatin. Bahkan DPRD provinsi juga menggagas namanya Perda P4GN gitu. Tapi ada. Ya. Yang menggagas sendiri ya terlibat juga. Nah iya, apalagi dia juga mantan aparatur penegak hukum. Okay. Nah ini kan harus ada tindakan yang memang harus apa istilahnya, ya harus diambil tindakan tegas. Jadi jangan salahkan masyarakat Pak jika ya mohon maaf ada oknum-oknum dengan jabatan tingginya yang bersikap seperti itu, bertindak seperti itu, masyarakatnya kayak gitu ya, kata Pak Freddy seharusnya di atasnya dulu nih Kepras. yang menjadi cerminan. Betul, apalagi termasuk kejahatan besar atau extraordinary crime itu harus diambil
langkah-langkah tegas gitu loh. Ya semoga saja dengan kepemimpinan Presiden Prabowo ini ada. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah ya Pak ya. Ya. Karena kalau kita lihat gebrakan-gebrakan yang kemarin cukup viral ini cukup menjadi wow, gini. Mudah-mudahan. Wow, sampai Mudah-mudahan. ya, apa yang kemarin tidak bisa dilakukan, insya Allah nanti bisa dilakukan demi generasi emas bangsa. Pak, kalau dari Komisi A sendiri Pak, ada nggak sih Pak dorongan atau desakan untuk agar ini tidak semakin liar, tidak semakin semakin banyak terjadi, termasuk kayak korban, saya katakan korban ya Pak ya, korban obat terlarang ini yang ujung-ujungnya nanti meluapkan dengan bullying. Apa Pak? Tadi sebenarnya usulnya Pak Freddy bagus tuh, screening sejak dini untuk psikis. Apa perlu juga nanti melakukan tes mengetahui kalaupun perlu. Iya, saya kira gini ya, saya kira kalau kita konsisten ya, negara hadir. Ya. Konsistennya Pertama BNN ya untuk narkoba itu saya sudah mendorong ya pada waktu saya masih ketua Komisi A. Waktu itu saya minta kepada gubernur waktu zamannya Pak Edi Karwo memfasilitasi tes urin di sekolah-sekolah, sifatnya acak. Acak, sampling ya acak ya. Ya kalau memang anggarannya cukup ya sudah, semua harus dites urin. Nah, dalam waktu 6 bulan sekali, setahun sekali. Termasuk DPR. Zaman saya dulu DPR, itu tiap tahun harus tes urin. Nah, sekarang saya juga sudah mengusulkan gitu loh. Itu saya kira salah satu antisipasi. Terus kedua, saya juga sepakat tiap tahun ada tes kejiwaan. Ya, termasuk aparat penegak hukum, aparat pemerintah, termasuk DPR. Harus ada rutin tes kejiwaan, termasuk tes urin. Karena apa? Ya kita ini, saya tidak merasa paling, wah Pak Freddy dianggap pahlawan, enggak lah. Tapi saya tahu diri. Saya sebagai seorang pejabat publik, yang kebetulan saya juga sehari-hari masih mengajar, ya budaya malu itu masih saya pakai gitu. Kalau itu bukan sesuatu yang pantas saya lakukan, saya tidak akan lakukan. Nah, makanya dalam dunia politik itu kan banyak tahu sendiri lah. Nah, terus dari mana kita harus mau memulai kalau nggak dari kita sendiri toh, atau lingkungan kita bekerja, atau lingkungan kita beraktivitas, itu harus kita lakukan. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah, ini saya terbuka aja. Ada Perda 4 tahun 2024 tentang kawasan tanpa rokok. Ya toh, saya dulu memang menolak. Bukan nolak taman rokok. Itu logosnya ada di kabupaten kota. Pemerintah provinsi seharusnya perdanya bunyinya memfasilitasi ya dalam rangka pengawasan kawasan tanpa rokok. Karena gubernur itu selain kepala daerah, pemerintahan pusat di daerah dalam rangka pemerintahan pengawasan. Tapi ini sudah menjadi keputusan di DPRD muncul Perda 4 tahun 2004. Apa yang terjadi sekarang? Panjang periksa di DPR. Semua lorong itu ngerokok. Bahkan saya nggak ngerokok. Saya harus ngalah keluar. Malu-maluin dong Pak. Loh, saya keluar. Iya. Malu-maluin, mereka yang bikin menggodok, mereka yang mensahkan, tapi ternyata di rumahnya sendiri melakukan. Betul. Makanya saya kalau rapat di komisi, saya bilang ke teman-teman, kamu mau menghormati orang yang nggak merokok atau enggak? Atau aturan? Was guyonan toh. Kalau enggak, saya keluar. Maka saya sering wall out. Baik di ruang fraksi maupun ruang komisi. Kecuali di paripurna. Paripurna memang sudah steril betul. Nggak ada yang bisa ngerokok sana. Ini sudah kayak asapnya kereta api gitu. Nah itu kan juga rasa tidak mendidik ya. Nah, makanya saya ya terus terang aja dalam hal masalah regulasi yang sudah disepakati ya. Tinggal saya bilang sama Satpol PP, kamu sanggup nggak untuk menertibkan? Ya takut dong regulasi Pak. Lah makanya. Ini terjadi di gedung saya DPRD. Bukan berarti gitu kita, ya wajar dong kalau misalkan masyarakat menyoroti legislatif, saya bilang ya Pak ya, karena tidak hanya dari DPRD Provinsi Jawa Timur, daerah atau pusat pun sama. Mungkin saja sama, wajar masyarakatnya berontak, protes seperti itu. Karena di rumah mereka menggodok aturan, mesahkan aturan, ternyata di rumah sendiri. Jadi kalau misalkan masyarakatnya melanggar, jangan ada berlakukan aturan itu ketika mereka sendiri melanggar aturan. Iya betul. Ya agak lucu sih Pak. Ya emang sangat dilematis saya gitu. Tersinggung Pak. Loh, kalau saya sih
Kalau saya nggak ada istilah tersinggungan, faktanya. Nanti, Pak. Kita kembali ke topiknya, Pak, terkait dengan nantinya bagaimana untuk mengantisipasi agar ini mencegah tidak semakin marak lagi kasus bullying yang mungkin mereka juga ada korban yang tidak tahu bahwa mengkonsumsi obat-obat terlarang memicu aksi tindakan kriminal yang merugikan, Pak. Dorongan apa nih dari Komisi A? Komisi A yang membidangi hukum sama mitranya juga Kominfo. Ya kan pemerintahan sebenarnya bisa global ya, Pak ya. Apalagi nih sosial media juga sangat mempengaruhi. Jadi gini, memang saya bisa bermasukan adalah bidang karakter ya. Satu contoh gini, sederhana aja. Beberapa yang sudah viral di media ya. Bahkan saya ketahui sendiri pada waktu saya ke Korea ke Busan. Jadi anak-anak SD itu sudah diajak untuk datang ke tempat publik, ke puskesmas, terus membantu orang tua yang mau berobat. Terus kemudian di sekolah setiap hari tertentu ya, mereka diwajibkan untuk bersama-sama ikut bersih-bersih sekolah. Itu salah satu pendidikan karakter. Nah, samping itu juga menghidupkan lagi bidang karakter apa? Anak-anak SD ini diwajibkan kalau masuk sekolah itu baris. Itu tertib. Terus kedua, nyium tangan guru. Dan itu masih saya alami. Sampai sekarang masih ada kok, Pak, itu. Masih ada ya, alhamdulillah saling, gitu. Alhamdulillah masih ada salingnya. Ya. Intinya itu aja. Nah, terus bagaimana pendidikan pramuka ya. Pramuka, kemudian olahraga ya. Saya melihat, saya nggak tahu ya, sekarang mungkin muatan materi sangat banyak sekali, istilahnya sampai selarut sore ini anak masih sekolah. Ada ini, lah boleh nggak apa-apa, tapi harus diimbangi dengan kegiatan jasmani. Apa istilahnya ya, olahraga itu terutama. Kalau dulu saya memang selain olahraga, ada jam tertentu wajib kita ikut renang. Karena saya dulu di Perak ya, dekat dengan kualitasnya milik TNI AL. Terus hari tertentu ya saya diajari baris berbaris. Itu intinya gitu. Nah ini maknanya ada dan saya alami sampai bagaimana sekarang Indonesia ini sudah betul-betul diatur di dalam konstitusi negara ya. Namanya bela negara. Itu juga salah pendidikan karakter gitu loh. Jadi orang tua ini ya cuma persoalan sekarang apakah direalisasi pemerintah alasannya belum punya anggaran. Yang ada hanya spontanitas kesadaran. Nah, cara-cara gini sebenarnya juga bisa membangun karakter. Jadi orang tua beri contoh yang masih muda juga sudah diberi pendidikan karakter. Intinya gitu. Yang penting ya tanggung jawab guru ya. Terus terutama kesadaran guru ini yang saya utamakan. Guru saya juga kadang kasihan. Dia kadang-kadang ada guru yang honorer sebulan itu hanya terima gaji 300.000. 300.000 loh saya bayangkan. Sehari berapa? 10.000 ya. Kan misalnya prihatin toh. Lah dia di luar itu kan perlu cari tambahan. Nah ini kadang-kadang terus kalau dia harus mikir anak, harus mikir rumah tangga kan kacau. Makanya kesadaran guru juga harus menjadi perhatian pemerintah. Itu yang saya utamakan. Nah, intinya itu aja kalau saya sampaikan ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin Pak? Ya kalau saya tambahnya saya kira ya itu tadi pendidikan karakter. Terus bagaimana sekarang memotivasi anak-anak itu ya, karena setiap level ya SD itu apa jenjangnya, SMP apa, SMA apa. Ini harus runtun. Intinya gitu. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan ada kepedulian. Selain pendidikan di bangku formal, pendidikan informal. Ya mohon maaf, kita ini harus orang yang beragama. Nah, saya kira semua agama juga memberikan pendidikan yang positif. Nah, jangan memberikan pendidikan agama yang terlalu fanatik. Nah, ini kadang-kadang juga saya lihat bisa menimbulkan ekstremis dari anak-anak. Ya. Satu contoh gini, Indonesia adalah negara keberagaman. Apa yang contohnya? Bineka Tunggal Ika. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, negara mengakui 3 agama. Islam mayoritas, terus Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, Konghucu. Lah ini harus dibangun keberagaman ini. Lah keberagaman ini milik mereka masing-masing juga menunjukkan bagaimana kita ini mau membangun satu keberagaman. Itu contoh, jangan selalu memberikan ego. Oh agama orang ngapi, oh kamu suku apa? Sudah, yang ada Diskriminasi yang nggak boleh ya. nggak boleh ada diskriminasi. Kita ini Indonesia, ya toh. Indonesia walaupun saya ini lahir dari keluarga Jawa ya, ya ibu saya turunan orang Turki, tapi saya melihat bahasa Indonesia. Itu aja sudah. Jadi jangan menimbulkan egosentris atau ego sektoral. Nah, itu harus kita bangun. Bhinneka Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Beragam-ragam tapi tetap sama. Sama. Makanya dalam ideologi juga sudah ditanamkan toh ya, ideologi Pancasila itu juga harus ditanamkan sejak usia dini. Oke. Intinya gitu. Oke, saya garis bawahi bahwa dalam pembahasan podcast kita kali ini adalah dengan maraknya kasus bullying, kriminalitas di kalangan remaja, baik mereka menjadi korban ataupun pelakunya, ini cukup perlu menjadi perhatian kita semua, pemerintah, khususnya yang paling utama adalah orang tua. Orang tua. Kalau semua orang tua mungkin banyak yang sibuk bekerja, tapi jangan sampai mengacungkan anak. Karena kasih sayang dan kepedulian orang tua itu peran utama. Anak itu mempunyai rasa diperhatikan, dipedulikan. Jangan sampai acuh dengan apa yang dicurhatkan oleh anak yang memicu anak itu tidak punya pelindung sendiri ya. Begitu ya Pak Freddy ya. Peran pemerintah harus konsisten dalam melakukan, merealisasikan aturan-aturan yang sudah mereka buat, memberikan contoh yang baik, contoh yang positif agar bisa dicontoh. Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi masyarakat yang akhirnya mengabaikan aturan yang mereka sejatinya mereka sahkan sendiri, mereka buat sendiri, tapi dilanggar sendiri. Begitu ya Pak Freddy ya. Yang penting semua program pemerintah harus dimaksimalkan sesuai amanah yang sudah ditentukan di dalam program yang dimaksud. Itu aja. Oke. Jangan sampai ada kebocoran. Nah, itu parah juga. Jangan bocor sampai... ya. Karena sekecil apapun juga yaitu itu adalah duit rakyat, termasuk duit anak kita. Benar sekali. Semoga terutama dalam pendidikan, itu terutama. Semoga banyak sekali wakil rakyat yang berpikir seperti Pak Freddy ini agar kita bisa mendapatkan hak yang layak ya Pak ya, agar tidak ada kebocoran itu tadi, difungsikan untuk yang berhak mendapatkan. Begitu ya Pak Freddy? Siap. Oke, terima kasih Pak Freddy atas waktunya. Sama-sama, Semoga Mbak. dalam podcast kita kali ini memberikan manfaat positif bagi kita semua, masyarakat dan juga pemerintah dan juga legislatif ya Pak ya, agar kita menjadi lebih baik sesuai dengan impian Presiden kita Pak untuk menuju generasi emas bangsa. Jangan sampai dirusak nih generasi ini. Terima kasih Pak Freddy, semoga bisa bertemu di lain kesempatan di 2026 ya Pak ya. Iya, insya Allah siap. Saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Ya, terima kasih untuk Jawa Pos. 2026.